Hey there, good morning leaders. Hari ini saya akan sharing sedikit tentang perubahan zaman ya. Perubahan zaman ketika saya dulu kerja jadi pegawai atau eksekutif di sebuah perusahaan multinasional. Kesempatan untuk nyeper, kesempatan untuk ceperan itu udah pasti tidak bisa ada, dan kalaupun ada udah pasti dilarang, gitu ya. Tapi ada gerakan yang menarik di 2-3 tahun terakhir ketika saya mengamati dan ketika saya meng-coach beberapa perusahaan yang menanyakan, "Coach, boleh nggak kita mengizinkan anak buah kita nyeper daripada sembunyi-sembunyi, daripada mereka nyolong-nyolong cari ceperan duluan?" Ya, jadi ceperan ini kan sambilan ya, kerjaan di luar main job mereka yang dimasukkan cuma menambah uang saku atau menambah penghasilan. Anyway, so ini yang saya akan bahas sekarang. Jadi boleh nggak ya, gimana kita menghadapi anak buah yang cari ceperan, cari sambilan di luar. Nah, basically karena kondisi ini sangat umum, sangat menarik sekali untuk dilakukan oleh teman-teman kita yang masih muda. Jadi terutama di generasi milenial ya, ini sangat menarik sekali. Jadi mereka senang sekali freedom, mereka senang sekali melakukan pekerjaan yang sifatnya nggak monoton, sehingga kemungkinan besar kalau Anda punya anak buah yang milenial 20 tahun sampai 25, di bawah 25 basically ya, itu akan besar kemungkinan mereka akan nyepet di luar, cari ceperan di luar. Nah, saran saya, kalau kita memang mau rapi, mendingan kita legalkan sekalian. Ya, saran saya, bukan berarti ini saya senang ya, saya sebetulnya nggak terlalu senang kalau mau nyeper, mau keluar ya keluar, kalau masuk ya masuk. Tapi dengan pergerakan waktu, dengan zaman seperti ini, I think it's wise untuk melakukan legalitas atau melakukan legal di depan. Artinya apa sih, Coach? Artinya ini saya sarankan ke beberapa perusahaan. Di depan ketika kita mengikat kontrak dengan karyawan, kita memberikan izin kepada mereka, tanda kutip, if you want to. Jika Anda ingin dan membutuhkan, Anda wajib melakukan report. Jadi Anda mesti report ke manajemen, ke HRD, atau kalau perusahaan masih skala kecil, ke bosnya langsung, bahwa Anda sedang melakukan ceperan. Bukan minta izin, tapi mau klarifikasi. Jadi di kontrak ketika kita terima anak buah itu harus ada statement. Nah, aturannya gimana? Nomor satu adalah, of course, di aturan statement itu dikatakan Anda ketika melakukan kerjaan sambilan, maka satu, tidak boleh bekerja di kompetitor. Ya, udah pasti. Kalau itu ketahuan langsung keluar, langsung dipecat ya, langsung dipecat. Yang pertama adalah tidak boleh kerja di kompetitor. It's clear. Kedua, tidak boleh sampai menggunakan waktu atau tabrakan dengan waktu produktif. Dan ini perhatikan, banyak orang tidak menggunakan waktu kantor, tapi memang waktu produktifnya itu bukan di kantor. Sebagai contoh begini, saya bekerja, misalkan seorang anak buah bekerja di bidang marketing, komunikasi, markom. Maka waktu paling bagus untuk update sosial media ternyata jam 6 sampai jam 7 sore atau jam 6 sampai jam 7 malam. Berdasarkan insight-nya, berdasarkan review-nya, jadi paling bagus di jam 6 sampai 7. Tentu ini di luar jam kantor. Nah, ini yang kita bilang, jadi tidak mengizinkan anak buah kita melakukan kerjaan ceperan pada saat jam kantor dan jam produktif. Nah, tergantung bisnisnya, tergantung jabatannya, tergantung job desk-nya, Anda mesti benar-benar clear jam produksi dan jam produktif ini jam berapa. Oke? Jadi yang kedua adalah tidak melakukan ceperan atau sambilan di jam produktif. Yang ketiga, ini adalah tidak melakukan pekerjaan yang terlalu demanding, terlalu berat, terlalu menguras otak, terlalu menguras tenaga, sehingga akhirnya giliran Anda dapat ampasnya doang. Anda dapat sisa-sisa tenaga, sisa-sisa perhatian, sisa-sisa fokus, tinggal sedikit baru dikasih ke Anda. Itu tidak boleh ya. Dan ini pekerjaan biasanya yang setara, yang nggak diizinkan. Misalkan Anda seorang marketing dan juga Anda sekaligus juga seorang marketing di tempat lain, walaupun tidak konflik barangnya. Misalkan Anda jual sepatu, yang ini jualan produk software misalkan ya, jadi nggak ada hubungan sama sekali antara sepatu dengan software. Tapi ini kan sama-sama demanding, yang setara. Namanya ceperan itu harus lebih ringan, harus lebih kecil derajatnya, lebih rendah derajatnya ya. Jadi kalau tenaganya besar tidak diizinkan. Dan yang keempat adalah tidak ada konflik of interest. Itu artinya apa? Artinya misalkan Anda anak buah Anda nyeper di tempat konsumen Anda. Nah, ini kan konflik of interest. Anak buah Anda kerja sambilan di supplier Anda. Aduh, ini kan kacau ya. Anak buah Anda kemudian kerja sambilan di kongsi Anda yang punya bisnis tempat lain. Nah, ini kan juga kacau ya. Jadi sebetulnya hal seperti ini tidak diizinkan dan tidak boleh diizinkan. Yang kelima adalah tidak menggunakan fasilitas kantor
baik kecil maupun besar, termasuk mobil, kendaraan dan segala macam, termasuk bahkan wifi-nya sebetulnya walaupun sudah dilacak, sekarang ada kantor yang melacak dengan namanya IP address. Jadi kalau IP address-nya itu bengkak di tempat komputer tertentu, sedangkan komputer tertentu itu seharusnya tidak mengerjakan tugas-tugas berat, maka diselidiki dan kalau ketahuan akan ada penalti SP1, 2, bahkan 3 yaitu pemecatan. Oke. So, the point adalah ada 1, 2, 3, 4, 5 yang perlu Anda masukkan di kontrak sehingga Anda tidak menghilangkan kesempatan anak-anak milenial yang bagus itu bekerja di tempat Anda. Dengan catatan 5 tadi. Ya, jadi anak-anak milenial yang bagus itu juga perlu kita apresiasi. Tapi kita mesti clear di depan dan kita harus bilang peraturan pertamanya wajib lapor kayak RT gitu ya. 1 kali 24 jam jika Anda nginap di rumah teman Anda wajib lapor. Anda wajib lapor. Sampai kalau ketahuan dan tidak ada laporan tertentu, maka walaupun memenuhi kriteria 5 tadi tetap akan disanksi berat, bahkan bisa ada ancaman putus hubungan kerja. Tanpa pesangon, tanpa ada jasa, uang jasa, tidak ada tali asih dan segala macam. Jadi hukumannya jelas, it's very clear. Oke, so definisi ceperan atau sambilan. Saran saya tolong batasi kerjaan-kerjaan yang sifatnya auxiliary atau tambahan, misalkan bekerja di minimarket, bekerja di kedai kopi sebagai barista, hanya jam malam saja, bekerja di family business yang sifatnya yang membantu di toko, sebagai clerk ya, sebagai administrasi pencatatan, seperti itu saja. Tapi kerjaan-kerjaan yang tidak diizinkan ya tadi saya bilang yang 1, 2, yang ketiga ya, yang seimbang bahkan lebih berat dari kerjaan utamanya. Oke guys, itu adalah tips singkat saya ketika Anda menghadapi teman-teman milenial, tolong Anda masukkan kontrak itu ke kontrak kerja mereka. Ini sebagai tambahan karena juga di zaman saya ketika saya jadi eksekutif di perusahaan juga nggak ada kontrak seperti ini dan memang tidak memungkinkan untuk saya nyeper dan tidak mau saya ceper karena memang beda mindset kali ya, beda pola pikir dan beda kesempatan juga ya, bukan masalah milenial apa tidak, tapi kesempatannya beda banget. Sekarang hampir semua terbuka kesempatan untuk melakukan ceperan atau kerja sambilan. Tulis di kontrak guys supaya Anda lebih aman dan anak-anak milenial jadi wow ya, Anda mendapatkan sebuah kesan positif, ratingnya bintang 5 ding 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 karena di depan milenial itu sebagai opsi yang luar biasa. Asal ikuti aturan yang barusan saya jelaskan. Semoga bermanfaat, terapkan di perusahaan Anda. Share juga ya ke teman-teman yang Anda tahu butuh informasi ini, semoga mereka juga bisa dapatkan SDM milenial yang bagus untuk perusahaan mereka. I see you tomorrow. Bye bye.